Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan sebuah soal berkaitan dengan venturimeter, Fisika SMA kelas 11, fluida dinamis. Langsung aja kita baca soalnya ya. Untuk mengukur kecepatan aliran air, pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Ini adalah venturimeter ya. Nah, seperti ini. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, ini A1, dan luas penampang pipa kecil 3 cm persegi, ini adalah A2, serta perbedaan ketinggian air pada dua pipa vertikal adalah 20 cm. Jadi H kecil ini adalah perbedaan ketinggian air ini ya. Nah, diketahui di soal H kecil sama dengan 20 cm atau 0,2 meter ya. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa besar atau V1 dan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil atau V2. Nah, adik-adik, untuk menghitung V1 dan V2, kita tidak bisa menggunakan prinsip kontinuitas secara langsung karena baik V1 dan V2 di sini sama-sama tidak diketahui. Maka untuk menghitung V1 dan V2, kita bisa turunkan persamaan Bernoulli ya. Jadi persamaan Bernoulli itu cukup panjang, P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Maaf ya, ini panjang sekali, memang ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, sehingga di video kali ini kita tidak akan menggunakan penurunan dari persamaan Bernoulli ini. Ya, untuk menentukan V1 kita langsung gunakan rumus jadi aja ya. Jadi cukup mudah ini untuk mengingatnya. V1 ternyata sama dengan akar 2GH dibagi A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Ya, ini adalah V1. Jika adik-adik ingin menghitung V2, ternyata rumusnya sama ya, mirip ya dengan V1. Coba adik-adik perhatikan sini ya. Jadi V2 itu sama dengan akar 2GH ya, mirip ya, dibagi dengan, kalau V1 itu adalah A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Nah, kalau V2 ini 1 dikurangi A2 ya, disebut dulu A2-nya, kuadrat per A1 kuadrat ya, cukup mirip ya. Nah, adik-adik cukup hafalkan salah satu saja. Kalau adik-adik hafal V1, tidak usah hafalkan V2. Atau kalau hafal V2, ya berarti tidak usah dihafalkan V1. Ya syukur kalau misalkan bisa dihafalkan dua-duanya. Tapi kalau menurut saya, lebih baik hafalkan salah satu ya. Nah, kita akan coba mengerjakan V1 terlebih dahulu. Ya, langsung aja kita masukkan angkanya di sini ya, Dek ya. Jadi V1 itu sama dengan akar 2 kali 10 kali H. H-nya adalah 0,2 dibagi dengan A1 kuadrat. A1-nya 5, kalau dikuadratkan berarti 25. Dibagi dengan A2 kuadrat. A2-nya 3, kalau dikuadratkan berarti 9. Ini dikurangi 1. Yuk langsung kita sederhanakan ya. Ini 2 kali 10 20, 20 kali 0,2 itu berarti 4. Berarti ini 4 dibagi dengan 25 per 9 dikurangi 9 per 9. Ya, betul ya, 1 itu kan 9 per 9, kita samakan penyebut. 25 dikurangi 9 itu 16 ya, berarti ini 16 per 9. Ini kita coret, ini tinggal 4. Jadi V1 sama dengan akar 9 per 4 sama dengan 3 per 2 meter per sekon ya. 3 per 2 itu sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi kecepatan air saat mengalir pada pipa besar atau V1 sama dengan 1,5 meter per sekon ya. Nah, sekarang untuk menghitung V2, adik-adik bisa gunakan rumus yang kedua ya. Atau sebenarnya kita juga bisa menggunakan prinsip kontinuitas, karena sekarang kita sudah peroleh berapakah besarnya V1 ya, kita sudah tahu nilainya V1, maka kita bisa menghitung berapakah nilai V2 dengan menggunakan prinsip atau asas kontinuitas ya. Jadi asas kontinuitas itu adalah A1 kali V1 ya, ini sama dengan A2 kali V2. A1-nya diketahui 5, kemudian V1-nya 1,5, A2-nya 3 kali V2. Ini kita coret, tinggal 0,5. Sehingga V2 sama dengan 0,5 kali 5 itu sama dengan 2,5 meter per sekon.
sehingga kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil atau V2 sama dengan 2,5 meter per sekon. Bisa dipahami ya? Baiklah adik-adik, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman. Selamat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya.